wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Coba bareng-bareng sama Bapak ya. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan dulu anak-anak, Bapak Ibu, buat kita semua yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak atau kakak ya enaknya ya. Nama Bapak Nendi Firmansyah, saya Duta Teknologi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, khususnya dari Provinsi Banten. Ya di sini ingin sharing lah, ngobrol-ngobrol tentang kebudayaan Banten atau juga bagaimana sejarah lahirnya Banten. Nah sebelumnya anak-anak, ada yang tahu nggak sapaan ketika memanggil atau ketemu dengan teman-teman kalian kalau di Banten? Ada yang tahu nggak? Kan kalau misalnya sekarang halo, hai, assalamualaikum gitu. Nah kalau sapaan yang menjadi kearifan lokal yang masih ada di wilayah Banten kira-kira apa? Ada yang tahu nggak anak-anak? Ayo yang tahu? Rampes. Jadi kalau kata Bapak Rampes, jawabannya Rampes lagi. Rampes lagi. Rampes. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kebudayaan di Banten itu karena aslinya itu adalah percampuran produknya. Suku Sunda ada, Jawa ada, tapi yang paling banyak itu suku Sunda. Seperti itu. Ada yang pernah ke Baduy enggak? Identik ya. Di sini putih, di sini pakainya serba hitam. Saya juga putih di sini, tapi ininya hitam. Nah, jadi seimbang. Baik, apa kira-kira perbedaan Baduy dalam sama Baduy luar? Ayo, ada yang tahu nggak? Baduy luar sama Baduy dalam. Siapa yang tahu? Apa bedanya? Bedanya apa? Ayo. Kalau Baduy dalam kenapa deh? Baduy dalam bajunya putih. Tuh pintar, tepuk tangan dulu dong buat anak-anak pintar hebat. Gitu ya. Nah tapi itu bukan menjadi pembeda, tapi menjadi pemersatu. Ada lagi nih keunikan. Kalau di Banten, setiap bertemu dengan orang yang lebih di atas kita umurnya, terutama orang tua, biasanya kita akan nunduk. Kita nunduk, permisi atau nunduk sambil salim. Nah, itu adalah budaya Banten. Budaya anak-anak ya, kalian, budaya kita semua yang ada di Provinsi Banten. Nah, sekarang saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah dari Provinsi Banten. Ada yang pernah nggak main-main jalan-jalan ke Masjid Banten? Belum? Ajakin papa mamanya. Ma besok ke Museum Banten, mau lihat ke Masjid Banten. Ya, nah Banten itu dulunya itu
masuk wilayah Jawa Barat. Sama persis dengan Kesultanan Banten, ya. Kesultanan Banten itu dulunya gabung dengan Kerajaan Paku dari Jawa Barat. Nah, jadi dulunya juga sama, nyatu dengan kerajaan tersebut. Kerajaan kira-kira nih ya, Rampes, kira-kira apa bedanya kerajaan sama kesultanan, ada yang tahu nggak? Kerajaan sama kesultanan. Nah, kalau kerajaan itu Hindu, ya, kerajaan itu Hindu Buddha. Kalau kesultanan itu Islam. Nah, jadi dulu itu waktu kerajaan Hindu, datanglah, ya, Sunan kita, Sunan Wali Songo, datang menyebarkan agama Islam, dan sehingga terjadilah sistem kearifan lokal yang baru, yaitu kesultanan. Nah, yang disebut Kesultanan Banten. Nah, dari Kesultanan Banten itulah anak-anak, ya, mulai membesar Banten itu. Pertanyaannya, kok bisa jadi besar sekali Kesultanan Banten? Itu pertanyaannya. Kok bisa ya Banten menjadi salah satu tempat kesultanan yang sangat besar, namanya sampai terkenal ke luar negeri. Pada masa itu sudah terkenal ke luar negeri. Nah, ternyata, ya, faktanya bahwa Banten itu posisinya sangat strategis, dekat dengan selat. Ada yang tahu nggak? Dekat dengan selat Sunda. Dekat dengan selat Sunda. Ya, kalau mau ke Sumatera tinggal nyebrang. Jawa, ya, jadi antara Jawa dan Sumatera itu selat Sunda. Dan tinggal ke atas lagi, nanti nembus lagi ke area Malaysia, ya, ke area Singapura, ke area Jepang. Itu menjadi destinasi tempat pemberhentian. Itulah makanya banyak pedagang yang masuk ke wilayah Banten dan berjualan, sehingga nantinya akan ada kearifan lokal yang baru, seperti pakaian, ya, seperti pakaian yang kalian gunakan seperti sekarang. Ini kan kearifan lokal dari pada masa itu. Belum lagi dari segi seni tradisional, seni tari, adat istiadat. Nah, itulah yang terjadi pada masa itu. Tapi Sultan Hasanuddin, ya, waktu itu bukan hanya berbicara tentang ekonomi, juga berbicara tentang agama. Nah, ini salah satu bentuknya adalah MI, ya, MI As-Salamah. Nah, ini salah satu bentuk. Kalau kalian anak-anak, coba kalian perhatikan deh bentuk masjid, bentuk sekolah. Coba semuanya perhatikan. Dari kanan sampai kiri bentuk sekolah ini seperti apa? Bentuk struktur ini, anak-anak, ini banyak menyerupai bangunan dari sistem kesultanan. Nah, jadi kalau kalian bayangkan, ya anak-anak, kalian bayangkan sekarang kalian sedang di Kesultanan Banten, dan anggap saja bahwa di sekolah ini adalah istananya, karena strukturnya untuk kesultanan modelnya seperti ini, mirip gitu ya. Nah, jadi pada masa itu Sultan Hasanuddin membuat masjid, namanya Masjid Banten, dan ada seperti mercusuar, ya, yang sangat terkenal.
Baik. Nah, lalu setelah Banten terbentuk, kesultanan terbentuk, maka ada tuh yang namanya suku Baduy. Suku Baduy itu nggak mau bergabung, anak-anak. Jadi suku Baduy itu nggak mau bergabung karena agamanya pun berbeda. Ada yang tahu nggak agama dari suku Baduy apa? Nggak tahu. Mungkin papa mamanya tahu. Ayo tanya papa mamanya. Boleh. Apa namanya? Ateis. Ada lagi, tuh udah ada yang jawab, pinter-pinter. Apa agama suku Baduy? Kristen. Kristen. Ada lagi. Ayo apa? Buddha. Begitu. Apa yang maksudnya? Hindu. Nggak ada lagi yang lain. Sunda Wiwitan. Wah, pinter, sayang hadiahnya belum untuk sekarang. Jadi nanti. Ya, anak-anak, Rampes. Ya, agamanya Sunda Wiwitan. Ada nggak yang pernah masuk ke dalam Baduy? Kapan-kapan besok main sama Bapak mau? Mau ya, kita nanti agendakan ke Baduy bareng Bapak Ibu guru ya. Ke dalam, tapi jalan kaki 6 jam bisa. Ya, dari Baduy luar tuh masih jalan kaki dan lain sebagainya. Dan nanti nggak boleh pakai handphone. Karena kalau di sana tidak ada yang boleh menggunakan handphone ataupun foto. Sendal pun nggak boleh, harus nyeker. Gitu. Mandi pun nggak pakai sabun, nggak pakai sampo. Makanya kalau di Baduy dalam itu pakainya putih, melambangkan kesucian dan lebih menyatu kepada alam. Ya. Nah, di Baduy itu anak-anak ada rumah pun tidak boleh pakai paku. Paku nggak boleh, pakai bata semen seperti itu nggak boleh. Nggak boleh. Bolehnya pakai batu pun batu alami dan dari bambu. Apa? Apanya? Minumnya air putih. Ya, minumnya air putih. Pertanyaannya bagus banget sih, Adek. Iya, minumnya air putih dan airnya bersih kalau di sana, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Anak-anak Bapak Ibu. Indomaret nggak boleh di sana, Dek. Kan ya, kalau di sana itu kita tidak boleh jajan pakai uang karena barter, tukeran beras sama ikan sama alat masak, tukeran. Tapi tetap untuk mandi nggak boleh menggunakan sabun dan lain sebagainya. Itu apa? Pohon kelapa. Sini nggak apa-apa kalau mau tanya, sini nggak apa-apa. Pohon kelapa di sana ada. Ntar pertanyaannya, mohon Pak. Ntar pertanyaannya habis ini. Nanti ada hadiahnya seperti ini. Tapi tertib. Iya. Ada lagi tempat pensil. Yang tertib bisa jawab nanti dapat hadiah. Makanya yang masih di kelas segera ke halaman. Ada seperti ini nanti door prize ya. Siapa yang mau? Semuanya mau? Ya, tapi duduk dengan tertib dan jawab nanti pertanyaan. Oke? Ya, terima kasih. Lanjut Pak Dendi.
Baik, terima kasih. Nah, itu baru berbicara Baduy. Belum lagi berbicara budaya-budaya yang lainnya. Makanan. Nih. Anak-anak udah makan belum? Makannya apa di rumah? Nasi Padang, mie, sop. Nah, ada yang tahu nggak makanan khas kita orang Banten? Rengginang, rengginang. Lucu-lucu banget ya. Ya. Sate bandeng, sate bandeng. Ya. Oke, ya. Semuanya benar, ya. Yang paling benar adalah sate bandeng. Iya. Nah, ada yang pernah makan nggak sate bandeng? Udah. Ya udah, nanti kita bikin bareng-bareng ya. Kalau diundang lagi ke sini, kita bikin bandeng. Jadi kalau itu bandengnya di dalamnya itu dibuang, nanti dimasukin bumbu, dan bandeng ini sudah diakui oleh dunia, sudah diakui oleh UNESCO. Masaknya, ya masaknya digoreng biasa, digoreng bisa, direbus bisa, pokoknya enak. Jadi ada banyak makanan. Nah, selain makanan, minuman apa kira-kira? Es kampung, es kembung. Esa kamu, pinter-pinter, berani-beranian anaknya. Ya memang harus berani ya seperti itu ya, karena kearifan lokal itu yang ada di Provinsi Banten itu adalah namanya Jawara Banten. Nah, kayak ini Jawara Banten. Jadi Jawara Banten itu anak-anaknya kuat, mandiri, berani, disiplin, tanggung jawab, ramah, dan baik kepada sesama teman dan juga kepada hormat kepada orang tua, sayang kepada orang tua. Nah, itu Provinsi Banten atau pada masa Kesultanan Banten hingga saat ini. Nah, ada yang pernah lihat debus gak? Ya. Kamu ada Pak? Es. Sate bandeng. Sate bandeng. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Gak apa-apa, mau berusaha mencoba. Ini mirip seperti pada masa Kesultanan Banten. Kesultanan Banten itu pernah kalah sama penjajah. Pernah, ya. Tapi berkat
prajurit-prajuritnya, pahlawan-pahlawannya, seperti anak-anak tadi yang maju ke depan, berani mencoba, berusaha, alhamdulillah akhirnya Banten menjadi jaya kembali. Nah seperti itu, pernah kalah. Jadi Sultan Hasanuddin pernah kalah juga, akhirnya dilanjutkan oleh cucunya Sultan Agung Tirtayasa. Jadi kalau misalkan anak-anak ya main-mainlah nanti ke Museum Banten, di situ dekat dengan area Masjid Agung Banten. Jadi bisa lihat langsung peninggalan-peninggalannya, dari pakaiannya itu yang masih ada, dari benda-benda, berupa benda-benda juga masih ada, bisa dilihat. Nah itu lalu ada tradisi Seba Baduy namanya. Nah ini tradisi Seba Baduy ini sudah lama dijalankan oleh warga Baduy. Ada yang tahu nggak apa itu tradisi Seba Baduy? Sepak bola. Oke. Ada lagi nggak yang lain? Rampes. Baik, apa itu tradisi Seba Baduy? Sepak bola. Upacara adat, benar. Ya, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan Bapak Ibu yang meriah. Ya, baik ya, upacara dan menyerah sebagai bentuk bersyukur. Apa yang disyukuri? Alam yang melimpah, banyaknya hasil panen. Maka dari situ nanti jalan kaki dari Baduy ke Pendopo, Banten, itu kurang lebih sekitar 5 jam, 6 jam jalan kaki. Ingat, tidak menggunakan sendal atau sepatu. Gak pakai motor, nggak boleh. Karena ya berusaha, itu namanya berusaha, berjuang. Gak pakai sendal, dikasih langsung. Nah itu untuk menjaga silaturahim. Nah jadi ananda-ananda di sini harus selalu menjaga silaturahim, harus baik terhadap teman dan juga orang tua. Itu ya. Jadi kearifan lokal yang ada di Banten sana, Banten sini, tapi Banten di sini areanya Serang, jauh ya, bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada yang tahu nggak kenapa teknologi dilarang? Ayo, teknologi kenapa dilarang di Baduy? Ayo yang suka main handphone, yang dikit-dikit mah HP. Ya kenapa? Nggak boleh pakai teknologi HP, nggak boleh pakai HP di Baduy. Kenapa? Karena tidak ada internet. Aduh luar biasa jawabannya. Benar-benar tepuk tangan dong sekali lagi. Tidak ada internet. Kenapa tidak ada internet? Kenapa? Karena nggak ada sinyal. Dek, kamu kelas berapa, Dek? Kelas 1. Pinter ya. Ya, karena nggak ada sinyal. Dan memang nggak boleh ada. Gitu loh. Jadi tidak boleh masuk sinyal di area Baduy. Nah, kenapa kira-kira anak-anak tidak boleh? Karena takutnya membuat budaya yang ada, yang sudah dijaga, hancur. Jadi
anak-anak, kalau di rumah jangan sering main HP gitu, harus dengan papa mamanya. Itu juga untuk belajar supaya nanti Banten ini, Kesultanan Banten, anggaplah Kesultanan Banten tetap kuat. Tuh, ya, seperti anak-anak semua di sini yang kuat. Nah, itu untuk menjaga keseimbangan. Debus. Ada yang pernah lihat ya debus? Tahu nggak itu debus? Kuda lumping. Bisa kuda lumping bisa jadi debus. Nah, ini papa mamanya udah pernah nonton debus? Ya, debus itu adalah ciri khas dari Banten, anak-anak. Makanya kalau dibilang jawara itu adalah juara. Jawara Banten, juara Banten. Siap jadi anak-anak juara. Siap jadi anak-anak hebat. Siap jadi anak soleh. Karena itu tujuan dari waktu itu lahirnya Kesultanan Banten. Kalau anak-anak penasaran, mungkin nanti bisa minta ke papa mamanya, minta atau dibuka Google Earth, namanya Google Earth. Bisa dicek langsung areanya secara 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah, itu bisa dicek di situ. Itu debus Banten spiritual ya. Jadi anti terkena api, terkena senjata tajam dan lain sebagainya. Tapi tidak untuk dicoba-coba ya, karena itu untuk jawara. Pencak silat. Siapa nih yang bisa pencak silat di sini? Coba dong. Coba pencak silat di sini. Ayo, kayak gimana pencak silat? Nah, ini pencak silat ini adalah khas dari provinsi Banten. Ayo silat. Coba. Mulai silatnya. Hah? Silat. Kungfu. Tangannya mengepal ke depan. Sini. Bawah. Sini. Atas. Nah, tepuk tangan. Ya, ini nah, kalau kasih hadiah. Oh, kasih hadiah katanya. Nah, salibnya begini nanti, budaya Baduy biasa, budaya Banten ya. Nunduk, ketemu orang tua nunduk, coba nunduk. Nah, salim. Nah, begitu. Silakan. Ya, itu pencak silat anak-anak pernah lihat di TV-TV ya. Sama pencak silat juga, ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju hitam. Itu dari tuh. Ada yang bisa nendang tadi. Kenapa? Mana? Mau coba? Tadi tendangannya kayak tendangan Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam juga lahirnya di Banten. Coba itu. Tapi nggak bercanda itu ya anak-anak ya. Satria Baja Hitam nggak di Banten, di Jepang.
Baik. Nah, ada lagi namanya upacara adat Seren Tahun. Anak-anak tahu nggak seren apa? Seren. Menyerenkan. Tahu nggak? Itu bahasa Sunda. Apa Bu? Menyerahkan. Tepuk tangan buat Ibu. Pintar sekali Ibu. Betul sekali. Ya, mempersembahkan sebagai bentuk bersyukur, dan biasanya itu diikuti oleh tarian tradisi lokal di tempat itu. Itu ini banyak sekali. Nah, untuk warisan Kesultanan Banten sampai saat ini bisa dilihat, ya, bisa kita lihat dari struktur bangunan, bisa dilihat ya seperti yang ada di depan ini. Struktur bangunannya adalah Kesultanan Banten banget. Ya, lalu ada Benteng Surosowan. Ada yang pernah nggak ke benteng? Benteng buat apa sih benteng? Apa sih benteng? Banteng. Benteng apa? Oh, pinter. Tembok. Tembok penghadang. Itu ada benteng. Pak, bentengnya masih ada nggak sekarang? Masih. Jadi mumpung masih ada, ayo kita main-main ke Banten. Bayarin. Bayarin sama Ibu Erni. Baik, nah itu. Lalu ada juga Menara Banten ya. Tentunya itu untuk mengawas lautan. Tapi untuk area yang tadinya banyak lautan, seperti di area Masjid Agung Banten, itu memang sekarang sudah nggak ada ya, udah nggak ada lautnya, lautnya udah pindah. Tuh. Pak, kalau di Banten itu ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, bahasa macem-macem. Tahu nggak kenapa beda-beda bahasa? Rampes. Ayo, tahu nggak kenapa di Banten bahasanya itu Sunda ya, Jawa ya, tapi kasar. Ayo, ada yang mau jawab? Ya, pernah dengar nggak di Jakarta Sunda Kalapa? Sunda Kalapa pernah? Pelabuhan, ya, pelabuhan Jakarta, ya, nanti dari Sunda Kalapa menjadi Jayakarta, dari Jakarta menjadi Jakarta. Nah itu ada hubungannya dengan Sunan Wali Songo, ya, Attahillah. Wah, itu ingat semua itu. Nah, dari situ Banten dari tadinya kerajaan Sunda, Kerajaan Paku menjadi Kesultanan Banten, ya, muncul penjajah Belanda ke Banten, dan dibawalah orang-orang dari Jawa ke Banten untuk dilakukan tanam paksa. Itu sehingga banyak sampai saat ini yang memang makanan ciri khas itu hampir mirip, ya, antara provinsi Banten terutama dengan Cirebon. Ya, karena di Cirebon sama rajanya ternyata. Jadi Sultan Cirebon, Sultan Banten, rajanya sama ternyata. Kalian tahu siapa? Sultan Hasanuddin. Itu, jadi banyak hal yang sama, dan dari segi tradisi terutama ya, dari segi bahasa Sundanya ya, bahasa Jawanya juga kasar.
Itu. Jadi kalau yang dekat di sini ada nih Serpong muncul. Itu bahasanya orang Betawi, tapi kesehariannya Sunda. Kalau di sini gimana? Sunda Betawi atau biasa aja bahasanya? Sunda Betawi. Ada Sunda Betawi. Oh gitu. Kumaha ada mah? Kumaha eta mah? Nah, tapi kalau bahasa yang saya keluarin barusan itu bahasanya yang halus. Kalau Banten itu kan kasar. Kasar tuh menurut orang yang tidak terbiasa. Menurut sudah halus, tapi kalau menurut Banten ya enggak kasar, biasa aja. Kayak sia, aing, selaing, anggas daang, acan. Nah itu bahasa kesultanan sebenarnya. Jadi bahasa kasar itu kesultanan punya. Jadi ya belum tentu kalau menurut kita jelek ya, padahal menurut mereka itu baik. Ya, saya di sini. Oke, anak soleh. Kita lanjut Darmes jam 10. Yang tertib, yang bisa jawab dengan benar, duduk manis, tertib. Kalau dia berdiri sambil ngobrol, nggak berlaku, walaupun jawabannya benar. Oke, siap? Pertama Darmes kita adalah tempat pensil. Ya. Tempat pensil. Oke. Nanti wali kelasnya tolong amati bersama-sama siapa yang menjawab dengan benar dan siapa yang tertib, ya. Biar nanti kebagian. Kita berkelas dulu Pak ya, Pak Dendi ya. Berkelas dulu. Oke, kita dari kelas 1 dulu Pak Dendi. Silakan Pak Dendi yang tertib. Dari kelas 1 Pak Dendi, Pertanyaannya. Kesultanan Banten itu disebut lokasinya strategis karena dekat dengan selat apa? Yuk, itu sudah ada. Ya, kelas 1. Berdiri. Sunda. Selat Sunda. Betul. Salim dulu. Karena kearifan lokalnya selalu salim. Oke, terima kasih kelas 1. Sekarang kelas 2. Mana kelas 2? Ini, mana? Ya, ini kelas 2. Kak Dendi, silakan pertanyaan buat kelas 2. Baik, untuk kelas 2. Agama apa yang terdapat di Baduy Dalam? Ayo, angkat tangan, baru jawab. Tertib. 1. Kalau enggak wali kelas yang jawab. Kelas 2 sayang. Kelas 2. Siapa? Yang mana dulu baik? Ini, Alina. Alina apa Laina? Oh, Alina. Ganti nama Pak Sarwi ya? Sunda Wiwita kayak ini. Sunda Wiwita. Betul apa salah? Leres. Sampurasun. Ya, kalau iya benar. Kalau di Sunda umum Sampurasun jawabannya rampes. Kalau di Baduy rampes aja. Iya, salim. Oke. Atur nuhun, ya atur nuhun. Ya bisa dikit-dikit Sunda mah. Baik, kita lanjut ke kelas 4. Kelas 3. Oke, mana kelas 3? Oke, kalian ini kelas 3. Untuk kelas 3, siapa pendiri Kesultanan Banten? Ya, Irfan Musadat. Apa jawabannya? Wali Songo. Songo. Belum tepat ya? Belum tepat. Belum tepat. Siapa? Oke. Ya. Jangan mingkem begitu, senyum dong. Jawab ngadep ke depan kan ini siapa? Sultan Hasanuddin. Sultan Maulana Malik Hasanuddin. Tepuk tangan. Tepuk tangan. 100%, benar. Kamu kelas berapa? 3. 3B. Yang benar. Ya, oke, salim. Ucapkan terima kasih
Oke, ke Kak Dendi juga. Ya. Oke, Sampurasun. Rampes. Oke, kelas 5. Oh, kelas 4. Mana kelas 4? Ini doang. Yang kelas 4. Oke, Kak Dendi kelas 4. Pertanyaannya. Kalau kelas 4 yang mengawali penyebaran agama Islam di Provinsi Banten, khususnya di Banten, bapaknya Sultan Maulana Malik Ibrahim, ya. Maaf, Hasanuddin. Bapaknya Sultan Hasanuddin siapa? Iya, iya. Oke, siap. Vega. Bega. Iya. Oh, Bega. Iya, Bega. Oke, baik, terima kasih. Iya, Bega, salim dulu, salim Bang Salim Deli, Bega. dulu. Iya. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Rampes. Oke, Rampes ya. Rampes. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kelas 5. Mana kelas 5? Oke, kelas 5 Kak Dendi. Oh, belum selesai. Satu lagi kelas 4 Kak Dendi. Bonus. Tadi kelas 4. Iya, bonus Kak Dendi. Bonus, Iya. bonus. Ada door prize dari Bu Herni. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Herni. Ya, Pertanyaan masih sama. ya. Ya, yang pertama kali menyebarkan Islam di Banten. Siapa yang pertama Ya. kali? Wali kelasnya mau jawab. Beliau Siapa? adalah papanya dari Sultan Hasanuddin. Yuk, siapa? Silpan? Yuk, Jihan? 1. Kalau nggak buat Pak Sari hadiah aja nih. Iya nih Pak Sarwi dapat. Oh, Kalian main monopolinya. oh iya. Oh, monopoli kelas 4. Yuk, yang bisa jawab. Kalau nggak ini buat Pak Sarwi. 1, 2. Kelas 4. Kamu kelas 3 kan? Iya, siapa? Oke, jawabannya apa saya? Wali Songo. Wali Songo Kak Dendi. Wali Songonya siapa? Wali Songonya Kan siapa? Wali Songo itu 9. 9. Ada 9. Ada 9 Wali Songo. 9 wali. Muhammad Malik Ibrahim Kak Dendi. Belum benar. Belum. Siapa lagi? Ayo kelas 4 cepat. Monopoli spesial the best es door prize sesisiri. Ayo cepat. Wali Songo ada 9. Sebutkan salah satu yang untuk ke Banten. Siapakah dia? Dikasih kisi-kisinya. Kelas 4. Kamu dengar nggak? Kelas 4. 1, 2, 3. Ya. Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Hidayatullah. Iya. Bukan Kang Nendi, bukan. Bukan. Kang Nendi, Syarif Hidayatullah. Betul apa salah? Ya. Ya, betul. Oke. Sini. Weh, dapat door prize. Baik. Silakan saling makan Kak Nendi. Iya. Oke. Ya, masih ada lagi. Sekarang kelas berapa? Kelas 5 Kak Nendi. Kelas 5. Iya, kelas 5. Iya. Kalau kelas 5 masjid. Ya. Masjid. Nama masjid yang ada yang dibangun oleh Kesultanan. Belum, duduk dulu. Apa? Nama masjid di Banten. 1, 2, 3. Ya, ini siapa yang tengah? Ya, yang ganteng. Siapa? Andi Hamki Trilian. Orang paling kaya berarti ini. Ya, jawabannya apa? Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten Kak Dendi. Masjid Agung Banten. Betul apa salah? Benar. Salah. Oke, Salim, cepat makan Dendi. Salim. Wah, bonus. Wah. Ya. Oke, sekarang kelas 6, Bu Heri, kelas 6. Ya. Kak Nendi kelas 6 Kak Nendi. Ya, kelas 6 Bu Heri. Ya, untuk kelas 6. Kelas 6. Ya. 1, 2, 3 diam duduk.
Oke, untuk kelas 6, Sultan Maulana Hasanuddin ini biasanya dikenal sebagai raja seperti apa? Sikapnya. Sikap misalnya pasar ini sikapnya baik gitu. Sikapnya baik, Ya, jujur. Ayo, Rapi, mana Rapi aja nggak ada. apa yang paling terkenal dengan Ya, sikap dari siapa? Bagaimana sikapnya? Hasanuddin? Sikapnya sangat bertanggung jawab, mengurus para rakyatnya dengan baik, terus membantu dalam kayak ekonomi, terus pelajaran yang lainnya lagi untuk Pelajaran? rakyatnya di Banten. Apa itu namanya? Iya, Pemerintahan. bijaksana, terus juga apa ya? Juga adil dan Adil. bijaksana. Keren dah pokoknya. Bertanggung jawab, Tanggung jawab Rela atas para menolong. rakyatnya, iya rela dalam menolong, berkorban. ya dalam berkorban yang Ya. lain. Udah oke. Ya, tadi menambahkan Ya. aja. Alim dulu sama Bu Herni sama Kak Nendi. Pan udah wow bye. Ya ini jangan-jangan titisan dari Ratu Ibunya Rapi mau Kesultanan jawab? Banten lagi. Ibunya Rapi mau jawab, tapi nggak ada hadiahnya. Masih satu. Ya, kelas berapa ya? Orang tua murid. Orang tua murid mau jawab, tapi hadiahnya ini. Bingung ya. Buat kelas berapa ya? Buat kelas 1 deh. Kelas 1 dari tadi semangat kan dia. Kelas 1. Ya, buat kelas 1. Ya, buat kelas 1. Ya, buat kelas 1. Oh, 2. Ya, bonus buat kelas 1. Ya, 1 perempuan, 1 laki. Ayo Kak Nendi, silakan. Kalau di masyarakat Baduy itu kan tadi bilangnya apa? Rampes ya. Nah, di luar itu ada yang agama Islam, ternyata deket juga. Nah, kalau sapanya agama Islam apa tuh? Yuk, apa? Omar mau jawab? Apa? Ya sini Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak Nendi? Benar sekali. Sini Omar, Omar, sini salim dulu sama Kak Nendi. Dapat hadiah. Iya. Ini salim sama Kak Nendi. Oke. Iya. Selamat ya Omar. Omar, salim. Oke. Ya, buat Putri. 1 lagi Kak Nendi, kelas 1. Yang Satu Putri ya. lagi. Kelas 1 juga ya. Kan Nabila semangat banget. Siapa Ya. Nabila? Yuk. Makanan yang enak yang menjadi ciri khas apa? Ya, diri. Tadi. Siapa tadi? Ini. Oh, kata Bu Hedi ini. Ya. Esa kamu. Es kemo. Es kemo. Makanan. Oh, makanan. Oh iya, ini. Bukan es. Bandeng. Sate bandeng Kak Dendi. Sate bandeng, tepuk tangan. Tapi harus ada satenya di sini. Enggak. Oke, terima kasih Kakak Nabila. Salim dulu Kakak Nabila. Nanti Ya, kita salim. bikin sate. Oke. Ada lagi Bu Erni? Ya. Habis. Oke, selesai deh. Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Kak Nendi. Tepuk tangan dong, udah dapat hadiah. Oke, Baik. anak soleh. Oke, silakan Kak Nendi. Sudah ya. Ya.